Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika tentang koordinat kartesius. Adapun materi koordinat kartesius yang akan kita bahas kali ini yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y yang pertama adalah garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Bagaimana posisi garisnya? Maksudnya adalah posisi garisnya sejajar dengan sumbu X atau sumbu yang mendatar ini. Apabila garisnya sejajar dengan sumbu X, otomatis garis tersebut akan tegak lurus dengan sumbu Y atau sumbu yang tegak ini. Bagaimana kita mengetahui garis tersebut tegak lurus sumbu Y? Caranya adalah terdapat sudut siku-siku pada perpotongan garis tersebut dengan sumbu Y. Agar lebih jelas, yuk kita lihat contohnya. Contoh pertama, gambarlah garis K yang sejajar sumbu X dan berjarak 3 satuan di atas sumbu X. Posisi garisnya berjarak 3 satuan di atas sumbu X. Kita gambar. Nah, disinilah garis K-nya. Dapat dilihat garis K sejajar sumbu X dan otomatis akan tegak lurus dengan sumbu Y ya. Kita lanjut nomor 2. Gambarlah garis L yang sejajar sumbu X dan berjarak 4 satuan di bawah sumbu X. Untuk soal nomor 2, posisinya berjarak 4 satuan di bawah sumbu X. Kita gambar. Nah, berarti disinilah posisi garis L-nya. Dapat dilihat garis L juga sejajar dengan sumbu X dan otomatis akan tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi, seperti itu ya adik-adik. Baiklah, kita lanjut ke posisi yang kedua ya. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y yang kedua adalah garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Bagaimana posisi garisnya? Posisinya adalah kebalikan dari yang sebelumnya. Posisi garisnya sejajar dengan sumbu Y atau garis yang tegak ini. Apabila garis tersebut sejajar sumbu Y, maka otomatis garis tersebut akan tegak lurus dengan sumbu X. Agar lebih jelas, coba kita lihat contoh berikut ya. Contoh yang pertama, gambarlah garis M yang sejajar sumbu Y dan melalui titik A 4,3. Pertama, kita cari dulu titik A 4,3. Kira-kira di mana ya? X-nya 4 dan Y-nya 3. Nah, di sini letak titik A 4,3. Sekarang kita buat garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik A 4,3. Kira-kira seperti inilah garis M tersebut. Garis M otomatis akan tegak lurus dengan sumbu X. Kita lanjut soal nomor 2. Gambarlah garis N yang sejajar sumbu Y dan berjarak 7 satuan di kiri garis M. Kita lihat ini garis M ya. 7 satuan di kiri garis M. Berarti sebelah sini ya adik-adik 7 satuan. Nah, disinilah kira-kira posisi garis N tersebut. Dapat dilihat garis N ini sejajar dengan sumbu Y, maka otomatis akan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan? Baiklah,
Kita lanjut ya. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y yang ketiga atau yang terakhir adalah garis yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Kira-kira bagaimana ya posisi garisnya? Yuk kita lihat contoh berikut. Gambarlah garis M yang melalui titik A 2,-4 dan tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Karena melalui titik A 2,-4, maka kita tentukan dulu letak titiknya, yaitu X-nya 2 dan Y-nya -4. Nah, disinilah letak titik A 2,-4. Setelah itu, tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Berarti garis M ini sebarang ya adik-adik. Bisa miring kemana saja. Yang penting tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Kita contohkan seperti ini ya. Sudah terlihat ya adik-adik, garis M ini tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Atau bisa juga kita gambar seperti ini. Boleh kita gambar miring kemana saja, asalkan garis M ini melalui titik A dan tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Beginilah kira-kira cara menggambarkan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kita kerjakan contoh soalnya ya. Bagaimanakah kedudukan garis N terhadap sumbu X dan sumbu Y apabila garis tersebut melalui titik A 2,3 dan titik B 2,-3. Pertama, kita cari dulu titiknya ya, yaitu titik A 2,3. X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 3. Nah, disinilah posisi titik A 2,3. Kemudian kita cari posisi titik B 2,-3. X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah -3. Nah, disinilah posisi titik B 2,-3. Setelah kita mengetahui posisi titiknya, kemudian kita gambar garis N dengan cara kita hubungkan kedua titik tersebut. Inilah garis N yang melalui titik A dan titik B. Sekarang yang ditanya adalah kedudukan garis N terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat garis N. Kalau seperti ini, kedudukannya bagaimana? Garis N ini sejajar dengan sumbu Y. Garis N tegak lurus dengan sumbu X dan berjarak 2 satuan di kanan sumbu Y. Seperti inilah kira-kira cara menjawab contoh soalnya. Nah, bagaimana penjelasannya adik-adik? Sangat mudah bukan? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.